Sore Bang Andi. Bang Andi menyikapi dan menanggapi tentang sidang kemarin Nikita yang JPU menolak pledoi dari Nikita sendiri. Apa pendapat Abang dan apa langkah hukumnya akan dilakukan ke depannya, Bang? Oh ya, gini ya. Pertama-tama saya mau jawab begini, bahwa saya ini adalah bukan PH Nikita di dalam kasus pidana ya, tapi saya ini adalah PH Nikita di dalam kasus perdata, yaitu perbuatan melawan hukum ya. Tapi kebetulan yang nangani adalah pidananya itu adalah tim di kita juga. Ya, kalau pertanyaannya apa langkah hukum, ya tentunya kan nanti kan disiapkan itu kan tanggapan jasa kemarin ya, replik ya, tentunya kan di nanti hari Kamis tidak ada halangan itu duplik ya. Nah, terkait masalah isi duplik, saya yakin bahwa PH-nya itu sudah menyusun yang terbaik sesuai dengan fakta-fakta hukum ya, yang mungkin memang berdasarkan dengan landasan-landasan hukum yang kuat. Karena jujur kalau saya melihat kemarin dupliknya jasa ini kelihatannya repliknya jasa ini kemarin ini kelihatannya itu tidak konsentrasi untuk menanggapi pledoi dari penasehat hukum Nikita. Kenapa demikian? Saya melihatnya kok sampai dia menyerang pribadi terdakwa dan pihak terdakwa. Ya kan seharusnya repliknya itu kemarin itu ya, itu harus fokus menanggapi pledoi daripada penasehat hukum terdakwa ini, dalam hal ini nih kita ya, bukan justru menyerang ya, diduga menyerang secara pribadi ini terdakwa dan PH-nya. Ya kan, karena tujuannya replik itu kan bagaimana jasa ini supaya benar-benar menanggapi pledoi dari penasehat hukum Nikita ini, tujuannya untuk menguatkan tuntutannya. Tapi ini kemarin ini tidak arah ke sana. Justru saya melihat kelihatan ada dendam pribadi gitu ya, antara penasehat hukum dengan jaksa. Nah jujur ya, saya ingin bilang begini. Saya sudah berapa tahun ya, puluhan tahun saya ini jadi praktisi hukum. Baru kali ini saya melihat ada JPU berperilaku seperti ini ya. Secara etika dan profesionalisme itu tidak dibolehkan ya. Dan bahkan ada kemungkinan ya, kayak PH Nikita ini bisa melaporkan itu JPU, oknum JPU seperti itu adalah pelanggaran kode etik. Itu luar biasa. Artinya apa? JPU ini secara umum ya, itu adalah pengacara negara. Tujuannya untuk melakukan penegakan hukum, bukan tujuannya untuk memaki-maki sesama penegak hukum. Nggak boleh. Apalagi terdakwa ini sampai hari ini belum bisa dong dikatakan dia bersalah, ya kan? Karena belum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Sekalipun juga nanti seandainya ada putusan pengadilan nanti menyatakan bahwa Nikita itu bersalah dan dihukum, itu pun juga belum bisa dikatakan bersalah sebelum ingkrah, ya, sebelum ingkrah. Jadi itu. Jadi kan kita ini selaku praktisi hukum ini minimal sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kenapa? Ini banyak juga saya melihat teman-teman kita di luar ini tiba-tiba dia muncul selaku praktisi hukum dadakan, kayak tahu goreng dadakan gitu. Tiba-tiba dia memberikan pendapat hukum dengan masuk materi. Seharusnya kalau orang hukum itu memberikan pendapat, nggak usah jangan masuk materinya dong. Ya kan, materi perkara pidananya apa, bagaimana Anda mau menanggapi terkait materi itu sementara Anda
tidak terlibat di dalamnya. Iya, iya. Begitupun juga kasus perdata yang yang telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak tanggapan, wah itu sia-sia, itu pengacaranya kurang peka, itu pengacaranya ini macam-macam. Nah ini yang ngomong begitu adalah pengacara juga. Artinya pengacara seperti ini saya lihatnya, dia tidak paham tentang kode etik. Satu, pengacara itu tidak boleh berdebat di luar pengadilan sesama rekan sejawat. Ya kan? Ya. Apalagi saling serang dan lain sebagainya, saling fitnah, saling apa, sehingga saling lapor polisi dan lain sebagainya. Ya, karena pengacara itu di dalam kode etik itu sudah jelas-jelas loh disebutkan bahwa para pengacara ini punya kewajiban untuk menjaga solidaritas sesama rekan sejawat. Artinya apa? Rekan solidaritas itu artinya sepenanggungan, sependeritaan, ya macam-macam lah ya. Ya. Dan bahkan ketika ada teman sejawat kita melakukan pelanggaran kode etik itu tidak boleh, tidak boleh kita sampaikan melalui media dan lain sebagainya, itu tidak boleh tuh. Jadi kembali lagi concern ke masalah masalah repliknya jasa. Ya seperti itu kalau menurut saya, bahwa secara etika itu dilarang. Tidak boleh menyerang pribadi penasehat hukum. Sementara saya melihat juga pledoi yang dibuat oleh penasehat hukum Nikita itu baik sekali, sama sekali tidak ada menyinggung. Tidak ada menyinggung sama sekali masalah jasa. Tapi kok tiba-tiba jasa menyinggung secara pribadi PH-nya Nikita ini. Tapi saya yakin juga ya, besok hari Kamis itu duplik, ya itu tidak mungkin dia akan berbalas oleh pengacara ini. Karena saya tahu ini pengacaranya Nikita itu dipidana itu dia adalah manusia hebat, beretika, ya kan. Tidak mungkin dia akan menjawab menanamkan rasa dendam kepada JPU untuk menjawab apa dugaan-dugaan yang kurang pantas lah yang disampaikan oleh JPU. Itu tidak mungkin dibalas. Karena saya tahu mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan ya, dan tidak perlu lagi disuruh lagi sekolah lagi, karena baru di situ ada Dr. Usman, ya kan, teman-teman yang lain. Ya kalau pendidikan terkait masalah hukum ya cukup lah. Saya yakin juga jasa-jasanya ini ada nggak S2 di situ? Ya kan? Kalau S1 itu kan minimal ya. Kalau S1 ya kita maklumi lah kalau ngomong begitu ya. Maklumi ngomong begitu, tapi kan sebatas kita maklumi saja. Tapi kan tentunya kan nanti akan ini mungkin akan dilaporkan ya terkait masalah kode etik itu pelanggaran kode etik itu. Tidak boleh itu menyerang pribadi sesama penegak hukum. Ya, seperti itu mungkin tanggapan saya itu. Iya. Berarti ketika JPU nanti terkesan subjektivitas menyerang secara pribadi terhadap Nikita dan itu mengabaikan rasa keadilan, bisa mengadu kemana ketika terkesan JPU diduga bersikap tidak adil terhadap Nikita sejauh ini, Bang? Oh ya, tentu bisa mengadu ya kalau terkait kode etik ya di organisasi kejaksaan, ya kan. Tapi kalau di situ ada dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum, pencemaran nama baik, ya tentu tidak ada yang kebal hukum di sini, ya kan? Bisa saja kalau itu adalah pidana umum, ya bisa saja melapor ke polisi, dilaporkan ke polisi dia, ya kan? Ya kan, kira-kira gitu ya. Kalau ini terkait masalah pidana umum ya, bisa saja dilaporkan di kepolisian. Tapi kalau misalnya pidana khusus seperti kemarin yang dilaporkan di KPK itu, ya itu kan dugaan tindak pidana korupsi ya, menerima suap. Ini kan justru membuat terang ini masalah ini, karena kita lihat ini seakan-akan ini memang dikondisikan ini kasusnya Nikita ini. Bahkan bisa dilihat ya dari perilaku jasa ini ya, bagaimana memperlakukan Nikita ini secara
terpuji lah ya, tidak terpuji sehingga kita juga membalas, ya kan? Ya mungkin teman-teman media juga kan bisa melihat tuh bagaimana dia merekam dan lain sebagainya, memasangkan dia harus diborgol dan lain sebagainya, sehingga di kita ini timbul perasaan dongkol. Nah setelah timbul perasaan dongkol ini, sehingga nih kita ini dianggap adalah tidak sopan. Padahal ada yang memulai. Artinya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kira-kira gitulah. Kalau dia sepikir bahwa semuanya baik, mungkin jasanya juga baik, dia melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya yakin juga nih kita akan hormat, karena saya tahu benar di kita ini luar biasa baiknya ya kalau saya ketemu dengan dia, sopannya bagaimana dan lain sebagainya. Kenapa? Mungkin kalau saya datang juga tidak sopan dan lain sebagainya, mungkin dia juga berperilaku tidak sopan, ya kan? Nah, itulah kira-kira. Jadi ini hal yang harus kita luruskan juga di masyarakat, bahwa janganlah dilihat bahwa perbuatan-perbuatan di kita selama ini seakan-akan di-framing bahwa di kita ini tidak sopan. Padahal yaitu ya masyarakat juga harus melihat kenapa orang ini tidak sopan, siapa yang memulai, ya kan? Memulai seharusnya orang ini kan masih ini kan di dalam lingkup pengadilan, di dalam ruangan. Kenapa mesti harus diborgol, kayak teroris, membahayakan? Ya sudahlah, nanti kalau sudah keluar kan bisa diborgol. Ya memang tidak ada ketentuan. Ya tapi kan ini kan kebiasaan-kebiasaan yang harus. Kebiasaan-kebiasaan juga itu merupakan adalah bagian daripada hukum. Kalau orang hukum tahu itu ya, bahwa ketika orang ini di dalam pengadilan ini harus dibebaskan dari borgol. Setelah nanti keluar pintu barulah kita borgol. Ya, beda lah kalau di luar negeri itu orang di borgol ditutupi apa dan lain sebagainya. Kenapa itu? Karena ini kan menjaga tentang kemanusiaan ya, hak asasi. Bukan dipasang-pasang, dia harus pakai baju ya, dia apa-apa divideoin sama jaksanya. Ini juga perilaku yang seperti ini, perilaku yang sangat tidak beretika kalau menurut saya ya. Akibat hukumnya, ya kan, akibat dari perbuatannya sendiri menimbulkan nih kita juga melakukan upaya-upaya pembelaan diri, ya kan, pembelaan diri. Untuk menyatakan bahwa sebenarnya kami ini sebenarnya juga baik, tapi karena kami diperlakukan begitu maka kami harus membela diri kira-kira. Tapi kan di-framing lah di masyarakat itu seakan-akan kita ini tidak sopan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak benar juga. Masyarakat juga harus melihat ke belakang. Gimana sih perilaku jasa ini, ya kan? Coba bayangin, bagaimana orang baru selesai sidang masuk dia masih dia melakukan upaya-upaya apa di dalam persidangan, masih ada diobrolin dengan pengacaranya, mungkin sidang berikutnya tiba-tiba datang-datang disuruh berdiri di borgol pakai baju. Ini kan ya sudahlah, saya tidak mau jelaskan secara detail, tapi kan cukup masyarakat luas lah atau bahkan banyak para penegak-penegak hukum di luar sana. Nah, lebih penting lagi saya tegaskan begini. Coba ya, banyaknya praktisi hukum itu di luar sana ya. Itu kalau mereka ditanya kalau mengenai masalah ini kita, bagaimana Bang melihat masalahnya ini kita ini, saya yakin mereka tidak akan memberikan komentar masuk ke materi itu. Karena mereka ini adalah benar-benar orang praktisi hukum yang baik, profesional. Contoh kayak Bang Hotman Paris, dimintai terkait masalah Amar Soni ya? Iya, Amar Joni ya? Dimintai sama Amar Joni. Apa kata beliau? Oh, saya kan belum tahu ini peristiwanya bagaimana. Saya belum bisa memberikan tanggapan. Ya kan, saya masih ada kesibukan. Nah, itu profesional itu. Coba kalau yang tidak profesional. Wah, itu sia-sia itu gugatannya itu nih kita itu. Pengacaranya itu enggak paham itu ya. Kira-kira gitu ya. Tapi bedakan. Kalau pengacara yang profesional itu pasti jawabnya begitu. Saya belum bisa memberikan tanggapan itu. Saya belum tahu peristiwanya apa. Nah, gitu ya. Artinya tidak masuk materi. Tapi kalau ditanya mungkin bagaimana hukumnya, ya tentu kan dia akan menyampaikan mungkin dari segi hukum acaranya, ya kan?
Ya mungkin segi misalnya hukum pidananya, bagaimana sih hukum pidana itu diperlakukan dengan baik, ya kan? Misalnya kejaksaan itu apa yang harus dilakukan oleh jaksa, ya tentunya dia kasih tahu bahwa jaksa itu adalah pengacara negara, ya kan, dibayar oleh negara untuk melindungi hak-hak masyarakat, kan kira-kira begitu ya. Ya itu, dan juga tidak boleh memperlakukan terdakwa itu seakan-akan orang sudah bersalah. Tentu begitu penjelasannya, tapi tidak harus tumpuk materi. Wah banyak saya lihat, wah itu sudah benar, itu tuntutannya jasa itu sudah benar, di kita itu akan tidak jauh-jauh dari tuntutan jasa vonisnya dengan ini dari mana Anda tahu itu? Padahal dia tulis gelarnya doktor titik SAMH panjang lagi kan? Kan malu ditonton orang. Ya, maksud saya itu rekan-rekan di luar sana, tolonglah kalau memberi komentar, ya jangan masuk ke materinya itu. Karena Anda tidak tahu persis materi sidangnya itu bagaimana, fakta persidangannya itu bagaimana, tiba-tiba Anda masuk ke materinya, ya kan, bahwa sudah benar itu tuntutan jasa, salah itu pledoi pengacara, ya kan, kira-kira gitulah ya. Hakim nanti akan memutus begini, nah itu tidak dibenarkan kalau praktisi hukum. Tapi kalau ditanya, Bang, bagaimana sih itu pidananya di kita ya? Itu pasal itu unsurnya bagaimana sih, Bang? Ya minimal misalnya, oh itu unsurnya di situ, kan begini, asas hukumnya itu begini, ketika perbuatan itu tidak selesai, maka orang itu tidak bisa dihukum. Nah, kalau unsur pasal itu kan ada unsurnya tuh, nah unsurnya itu bersesuaian enggak? Bersesuaian enggak dengan peristiwa hukum itu? Misalnya, contohnya, ya kan, di dalam pasal itu yang dituduhkan di kita itu adalah esensinya rahasia, ya kan? Ya, artinya alat untuk dipergunakan melakukan pemerasan itu akan membuka rahasia, ya kan? Nah, kita hubungkan dengan peristiwa hukumnya. Memangnya dalam peristiwa hukum itu ada rahasia atau tidak? Ya kan? Kalau tidak ada rahasia berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi, ya kan? Kan kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau itu boleh dia jelaskan, tapi tidak boleh dia mengatakan bahwa di dalam peristiwa hukum itu ada kok unsurnya, tidak ada unsur, tidak boleh begitu. Nah itu salut saya kayak Bang Hotman Paris kemarin ya, pada saat ditanya bagaimana dengan Amar Soni Bang, abang kan diminta untuk jadi pengacara. Oh saya belum bisa komentar itu, saya tidak tahu peristiwa itu. Itu baru praktisi hukum senior yang panutan itu mantap. Kalau yang lainnya saya lihat ini tiba-tiba masuk, aduh. Ini kan malu ya, malu jangan ditonton orang banyak lah. Ya semoga rekan-rekan saya di sana ini juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Bukan saya kritisi ya, tapi banyak. Saya juga tidak menyebut nama siapa-siapa, saya tidak mau. Ya kan, tapi ini menjadi pesan bagi saya. Mungkin itu ya. Lanjut lagi Bang. Ini ketika kemarin ada yang Nikita mengatakan bahwa ada yang janggal tentang jeratan hukum yang awalnya 367 berubah menjadi 368 atau sebaliknya tentang hal itu. Ada keanehan terhadap jeratan hukum. Nikita merasakan hal itu dan juga Nikita juga akan meminta dan mengadu ke presiden untuk meminta keadilan hukum terkait kasus ini. Tanggapan Abang tentang hal ini seperti apa? Ya. Ini ya, selaku praktisi hukum ya. Ini juga begini. Saya mau kasih tahu begini. Kalau di dalam hukum pidana itu, itu ada namanya proses itu penyelidikan. Ya. Apa sih maksud dan tujuannya penyelidikan ini? Ketika ada pengaduan, ketika ada aduan atau laporan, polisi itu melakukan penyelidikan ya. Untuk memastikan bahwa apakah di dalam tindak pidana, apakah di dalam laporan atau pengaduan ini ada pidana atau tidak. Kira-kira gitu ya. Dia melakukan penyelidikan. Nah, ketika dalam penyelidikan ini diduga ya bahwa ada dugaan ada tindak pidana dalam laporan atau pengaduan ini, maka itu ditingkatkan ke tahap penyidikan namanya, ya, ke tahap penyidikan. Nah, tujuannya apa? Mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya, ya, sesuai dengan pasal yang dilaporkan,
ya kan? Iya. Nah, masuk ke dalam perkara Nikita itu ya. Yang dilaporkan itu kan 368 ya. Ya. Terkait dengan pemerasan ya. Ya, Mm-mm. terkait dengan pemerasan. Iya. Ya. Nah, kemudian ini polisi kan di BAP Nikita ini kan terkait dengan pasal itu ya. Tentunya kan polisi BAP ini, ya. ya kan? Tentunya kan dia akan mencari unsur-unsur pasal itu. Terpenuhi apa tidak. Nah, itu kan dikirim ke kejaksaan untuk diteliti. Ya kan? Nah, jaksa mengatakan sudah oke. Sudah oke nih. Nah, ada namanya P21. Ya, kemudian pelimpahan tahap 2. Setelah pelimpahan tahap 2 itu berarti polisi tidak punya kewenangan dong lagi ya. Itu kewenangan itu diambil oleh jaksa. Yang jadi persoalan ini, ya kan? Seharusnya sebelum P21 itu ada namanya P19. Ya, P19 itu jaksa memberikan petunjuk kepada polisi, Pak polisi, ini pasalmu salah nih. Pindah pasal dong, 369 yang memenuhi unsur. Ya, tentu kan polisi melakukan penyelidikan lagi. Tapi ketika sudah sampai sama kejaksaan ini, tiba-tiba semua pasal dirubah, terus siapa dong yang bertanggung jawab dengan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik, dan bahkan orang ini ditahan dengan pasal itu? Itu pertanyaannya. Artinya boleh kita mempertanyakan ya selaku warga negara ya, kenapa ya bisa begitu ya? Kalau dikatakan itu kan tidak ada dasar hukum, ya kan, dan lain sebagainya, boleh-boleh saja jasa begitu. Ya kan? Ya boleh-boleh saja jasa begitu. Tapi kan masyarakat juga boleh-boleh juga menduga-duga ya, bahwa ada apa sih di balik ini. Ya kan, kira-kira gitu ya. Itu tanggapan saya terkait itu. Artinya gini ya, dalam proses penyelidikan di kepolisian itu kan pasal itu ya. 368 ya kan, pasal 12 ayat pasal 12A ayat 1 kalau saya tidak salah ya, Undang-Undang ITE. Tiba-tiba berubah, ya kan, pasal 369 ayat 1, ya kan, kemudian 27B ayat 2. Esensinya semua itu pasal itu adalah membuka rahasia. Nah, kalau ada 368 tadi itu dengan 27B ayat 27A ayat 1 itu kan melakukan pemerasan ya. Pemerasan saja yang dilakukan. Tapi di situ tidak ada esensi membuka rahasia ya. Nah, sehingga di kejaksaan itu kan dirubah semua. Nah, yang lebih lucunya lagi, dakwaan dengan tuntutannya itu tidak bersesuaian lagi. Ini ada apa sih sebenarnya gitu loh? Ada apa? Saya melihat ini jasa ini, saya lihat ya, JPU-nya ya ini ya. Ini dugaan saya bahwa ini kelihatannya ini JPU ini sudah kehabisan akal untuk memberikan tanggapan terkait pledoi yang diajukan oleh kuasa hukum Nikita ini. Ya, saya melihatnya seperti itu, sudah kehabisan akal sehingga menyerang pribadi. Ya, itu menurut saya ya, menurut saya. Ini dugaan saya. Seperti itu kira-kira, Pak. Nah, kalau tentang Nikita akan mengadu ke presiden terkait kasus yang dialami oleh Nikita dan akhirnya Nikita menjalani kehidupan di penjara, apa tanggapan Bang tentang Nikita akan juga mengadu kepada presiden untuk mencari sebuah keadilan? Ya, boleh-boleh saja, itu kan hak. Kalau dia mau mengadu, ya itu hak ya. Terus kalau pertanyaannya bagaimana tanggapannya nanti dengan presiden, ya tentunya kan harus melihat di sana kan juga ada ahli hukumnya ya. Ahli hukumnya di sana ya, mungkin presiden akan koordinasi bahwa apakah ini layak untuk dibahas kayak Tolwembong dan lain sebagainya, atau dengan Hasto ya, seperti itu. Bisa saja itu terjadi semua. Karena itu adalah semuanya adalah hak. Boleh dia kalau mau mengadu boleh. Mau mengadu ke presiden, mau melaporkan jasanya, bahkan menggugat jaksanya perbuatan melawan hukum, itu hak, boleh. Bahkan juga hakimnya kalau dianggap itu putusannya tidak sesuai, dia berhak melaporkan ke KY, bahkan bisa digugat perdata juga, boleh. Boleh ya. Jadi nah itu kalau Anda tanyakan itu, saya bisa jawab selaku praktisi hukum. Betul. Misalnya bagaimana nantinya kalau Nikita melaporkan ke Prabowo ya, itu sah-sah saja, itu hak. Terus hasilnya kira-kira apa ya, bisa saja seperti dengan Hasto dengan
Tolebong itu, Iya, ya kan bisa saja ya. betul, Artinya Bisa keputusannya diatur. presiden bisa saja dia memberikan apa namanya amnesti kah Amnesti. atau apa namanya ya Mm-mm. sama Nikita itu ya. Hmm. Ah, pertanyaan keduanya, Mm-mm. apakah jasanya ini bisa dilaporkan? Ya, Nah. satu, bisa dong kode etik, bisa digugat dia, bahkan digugat dia perbuatan melawan hukum secara perdata, ya kan? Itu bisa. Dan bahkan dia bisa dilaporkan polisi kalau terbukti ada tindak pidana yang dilakukan oleh jasa itu. Begitupun juga hakim, kalau putusannya nanti ya dianggap merugikan, tidak berdasar, tidak ada beberapa pelanggaran hukum, ya bisa saja dia dilaporkan ke KAY. Ya kan? Ya kan, ke Dewan Pengawasan Mahkamah Agung juga bisa. Bisa itu. Ataukah hakimnya juga bahkan bisa digugat oleh Nikita perbuatan melawan hukum. Ya kan? Iya. Bang, kalau yang tentang framing yang tadi Bang terkait dengan etika, mungkin ada anggapan tentang dugaan dan etika yang Nikita ketika persidangan menunjukkan etikanya kurang baik terhadap JPO sehingga akhirnya tuntutan hukumnya menjadi berat 11 tahun. Apakah hal itu menjadi alasan mendasar ketika melihat dari etika yang Nikita dalam persidangan tidak menunjukkan etika yang baik sehingga akhirnya jeratan hukumnya menjadi 11 tahun? Apakah ketika etikanya Nikita menunjukkan etika yang baik, tidak melawan terhadap JPU, juga akan menurunkan tuntutan hukum terhadap Nikita itu sendiri, Bang? Jadi begini, itu kan biasanya, ini kan menjadi kebiasaan ya dalam hukum pidana kita, bahwa itu penilaian secara subjektif ya, bahwa dia sopan, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi saya pikir juga berlebihan ya kalau itu dianggap itu tidak sopan. Ya kan, seperti tadi di awal saya sampaikan begini, bahwa tidak sopannya di kita itu tentu ada sebab akibat ya. Ya kan? Dan saya pikir semua orang tahu ya. Pertama-tama Nikita itu mendapatkan dugaan, ada rekaman ya, dugaan bahwa dia dikriminalisasi lah ya. Ya, sampai dia melaporkan jasa itu satu. Dan kedua, perilaku jasa juga di awal yang memborgol, memvideoin dan lain sebagainya yang menimbulkan Nikita juga berperilaku dianggap tidak sopan. Jadi saya hanya minta kepada masyarakat ya bahwa tidak boleh juga dong kita melihat secara berat sebelah ya, bahwa seakan-akan Nikita ini yang tidak sopan, ya kan? Tapi kan kita juga harus melihat dari sebelahnya, ya kan? Artinya tidak ada api, ya kan? Tidak ada asap kalau tidak ada api, kira-kira begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi itu boleh tidak itu? Ya tentu dong boleh, boleh-boleh saja, sepanjang ini benar-benar tidak sopannya, ya kan? Ataukah dia berbelit-belit, ya kan? Tapi kalau orang berbelit-belit karena memang dia tidak melakukan, bagaimana dia harus dipaksa mengakui? Ini juga tidak benar. Oh iya, dia berbelit-belit, dia tidak sopan, dia tidak mengakui perbuatan. Lah kalau memang dia tidak melakukan, masa orang harus dipaksa melakukan? Sehingga itu menjadi dasar untuk memberatkan itu, saya pikir itu juga menyalahi asas hukum itu. Artinya manfaat hukum ini asas manfaat, asas kepastian hukum, kemudian asas keadilannya juga itu tidak terpenuhi kalau harus dipaksa seseorang mengakui suatu perbuatan sehingga dalam tuntutan atau dalam putusan bahwa dia berbelit-belit, ya kan, tidak mengakui perbuatannya, kira-kira gitulah ya. Jadi itu kan alasan subjektif ya oleh penegak hukum, jasa dan hakim itu. Tapi kan harus dilihat dong, jangan semata-mata dia tidak mengaku. Kalau bukan dia memang dia bukan pelakunya, harus dipaksa. Gimana? Ya kan tidak boleh juga begitu kira-kira ya. Iya. Terakhir Bang, kalau begitu kan Kamis besok kan duplik jawaban dari Nikita ya Bang. Kalau menurut Abang, langkah apa yang harus dilakukan oleh Nikita agar terbebas dari jeratan hukum? Menurut Abang apa yang harus dilakukan oleh Nikita dan timnya itu sendiri untuk hari Kamis besok Bang? Iya, jadi kalau melihat ya repliknya jasa ini kan seharusnya kan pengacara ini kan menanggapinya dengan duplik ya. Iya. Tapi saya melihat apa yang mau ditanggapi?
Karena jasanya tidak konsentrasi untuk menanggapi secara hukum adalah pledoi daripada PH Nikita. Ya, secara hukum dia itu yang ada hanya apa namanya ini, dia hanya makian ya terhadap PH Nikita ini dan Nikita sendiri. Yang bilangilah haruslah belajar lah dan lain sebagainya. Betul. Haruslah dan belajar itu memangnya ada hubungannya dengan pledoi yang disampaikan oleh pengacaranya Nikita ini. Dia harusnya menanggapi apa yang disampaikan, pledoinya yang disampaikan oleh PH-nya Nikita ini, dia harus kan ditanggapi secara hukum ya. Ya. Tapi itu saya lihat tidak ada konsentrasi ke sana, justru dia hanya melakukan makian ya terhadap terdakwa dan pihak terdakwa ini ya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang dilakukan, ya bingung juga apa yang mau dilakukan. Ya kan, karena dia tidak menanggapi itu, karena dia tidak menanggapi dengan baik pledoinya PH-nya Nikita ini, berarti secara hukum dianggap bahwa dia mengakui dong pledoi itu kan. Seharusnya kalau dia tidak mengakui pledoi itu, dia harus memberikan tanggapan yang baik bahwa ini pledoi ini tidak begini, ini begini dan seterusnya. Tapi ini kan tidak ditanggapi. Nah, terus besok pertanyaannya kalau dupliknya, ya ini juga bingung juga, karena seharusnya kan ditanggapi duplik ini, replik ini kan. Ini betul. Tentunya kan ditanggapi. Nah, apa yang mau ditanggapi? Masa kita harus berbalas? Dia bilang kita misalnya, dia bilang penasehat hukumnya Nikita harus belajar, ya kan? Tidak mungkin ini juga PH-nya lagi membalas, ya jasalah yang harus belajar, ya kan? Dengan lain sebagainya ya kan? Dan saya yakin bahwa PH-nya Nikita itu tidak akan balas itu, ya kan? Biar masyarakat luas yang tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang profesional dan beretika di sini. Ya kan, kira-kira gitulah. Tidak mungkin dibalas itu. Ya biarlah masyarakat luas menilai. Ya kan. Kalau pertanyaannya, kan duplik itu kan memberikan tanggapan atas replik. Nah, repliknya ini tidak konsentrasi kok. Dia tidak memberikan tanggapan yang baik ya terhadap pledoinya PH Nikita ini. Ya kalau kita hakimnya mau bijaksana, ya pasti mengatakan bahwa pledoi terdakwa ini melalui PH-nya ini sudah benar dan diakui oleh jasa karena tidak ditanggapi dalam repliknya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau itu tadi Anda tanyakan bahwa apa yang harus dilakukan itu kan masuk materi ya. Betul. Masuk materi. Cuma kan saya berpikir yaitu tadi kalau kita melihat secara hukum, apa yang mau dilakukan ini ya PH ini ya. Karena duplik itu tujuannya untuk memberikan tanggapan atas replik. Sementara replik ini tidak memberikan tanggapan yang baik atas pledoi. Ya kan, kira-kira gitu ya. Masa harus ditanggapi juga oleh pengacaranya Nikita bahwa kalian tuh yang harus sekolah lagi. Kalian itu yang begini-begini, kira-kira gitu. Tapi saya yakin ini rekan ini tidak mungkin dia melakukan itu. Ya kan? Mungkin berpikir ya biar aja masyarakat luas menilai ya kan bahwa jasa ini kan dibayar oleh negara, tidak boleh juga berbuat zalim terhadap terdakwa ya kan, apalagi sesama penegak hukum, tidak boleh saling maki ya kan, sama-sama kok kita berjalan, jasa juga penegak hukum, pengacara juga itu penegak hukum. Artinya apa? Penegak hukum itu harus menegakkan hukum itu dengan baik, ya kan, menyampaikan unsur-unsur pasal, bata-bata persidangan bersesuaian dengan apa namanya ini, bersesuaian dengan bata persidangan ini, perbuatan ini bersesuaian dengan undang-undang yang ada, unsur pasal terpenuhi dan lain sebagainya. Saya pikir juga pengacara itu bukan membela yang salah, pengacara itu dilahirkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik, ya kan, tidak membela kesalahan, hanya membela hak, ya. Kalau misalnya memang unsur pasal itu tidak terpenuhi, ya kita harus bebaskan, ya kan. Itu kalau kita mau masuk materinya menjelaskan yang bisa jelaskan itu Usman lah, selaku PH-nya yang mulai dari awal pendampingan dari Polda sampai masuk pengadilan kan beliau yang tahu.
Kalau kayak saya tiba-tiba saya masuk urai itu peristiwanya nggak mungkin Iya. ketemu, Iya. yang ada salah, kira-kira gitu ya. Begitu, Bang.